Pernah kepikiran nggak kalau sejarah itu seringkali terkubur? Ia persis di bawah kaki kita. Tapi gimana cara kita membacanya? Nah, hari ini kita bakal coba jadi semacam detektif arkeologi. Misi kita, mengungkap rahasia besar Candi Pulau Sawah. Oke, coba lihat ini. Kelihatannya kemas petak tanah biasa di Sumatera Barat kan? Tapi di bawahnya ada sebuah kerajaan yang terlupakan. Nah, misteri utamanya adalah gimana caranya para ilmuwan ngubah lahan ini jadi semacam jendela waktu yang bisa membawa kita melihat masa lalu yang udah terkubur ratusan tahun. Jadi, anggap aja kita lagi nonton film detektif. Tempat kejadian perkaranya, iya, bumi ini sendiri. Dan semua petunjuknya terkubur dalam-dalam, nungguin kita buat menemukannya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian teknisnya, tapi tenang, ini seru kok. Kita akan bedah teknik dasar yang dipakai para arkeolog buat bisa dibilang jalan-jalan ke masa lalu. Namanya stratigrafi. Stratigrafi itu ya gampangnya gini. Ini tuh kayak kita baca cincin tahunan di pohon, tahu kan? Tapi bedanya ini buat sejarah peradaban. Prinsipnya sederhana banget. Makin dalam lapisannya, makin tua umurnya. Setiap lapisan itu punya cerita sendiri-sendiri. Coba deh perhatikan gambar ini. Kelihatan kan? Lapisan-lapisan tanahnya itu beda-beda warnanya, teksturnya. Nah, setiap lapisan itu persis kayak satu bab dalam buku sejarah situs ini. Dan tentu saja, bab pertama ada di paling bawah. Jadi, prosesnya itu ada dua langkah utama. Langkah pertama, kita menggali ke bawah, yang artinya kita mundur ke masa lalu. Setiap lapisan galian, yang disebut spit, membawa kita semakin jauh ke belakang. Langkah kedua, kita membaca setiap lapisan itu. Gimana caranya? Lewat artefak-artefak yang ditemukan di dalamnya. Benda-benda inilah yang jadi petunjuk soal umur dan fungsi lapisan tersebut. Nah, teorinya udah dapat. Sekarang gimana kalau kita coba terapkan langsung? Kita lihat bukti nyata dari Candi Pulau Sawah. Dan kita coba bareng-bareng pecahin kode dari peta arkeologi yang kelihatannya rumit ini. Oke, ini dia diagramnya. Kelihatannya pusing ya? Penuh garis, simbol, dan tulisan aneh. Tapi, ini adalah peta harta karun para arkeolog. Dan percaya deh, setelah kita bedah, semua ini ternyata logis banget. Ini dia bukti utama yang akan kita bongkar sama-sama. Kunci buat ngertiin peta tadi itu ada di sini, di bagian keterangan atau legendanya. Simpel aja kok. Kalau lihat simbol pecahan bata, itu artinya, ya serpihan batu bata, kemungkinan sisa bangunan. Tanah lempung pasiran, itu cuma jenis tanahnya. Nah, spit ini istilah keren buat setiap lapisan galian yang mereka ukur dengan super presisi. Jadi, tiap simbol itu satu petunjuk. Nah, ini dia yang keren banget. Coba lihat. Di kiri itu diagramnya yang abstrak. Di kanan, foto aslinya dari lokasi galian. Lihat kan? Simbol-simbol di peta itu benar-benar nyambung sama apa yang mereka temukan di lapangan. Jadi, peta itu bukan sekedar gambar, tapi cerminan dari realita yang tersembunyi di bawah tanah. Tapi, ingat ya, satu lubang galian itu cuma kayak satu keping puzzle. Kita cuma bisa lihat sebagian kecil gambarnya. Cerita yang utuh, gambaran besarnya baru bakal kelihatan kalau kita kumpulin dan sambungin banyak kepingan dari berbagai titik galian. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya para arkeolog ini nyusun semua kepingan puzzle itu? Gimana mereka bisa ngebangun kembali sebuah dunia yang udah lama hilang dari petunjuk-petunjuk kecil yang tersebar? Caranya cerdas banget. Mereka memetakan seluruh area jadi kayak papan catur raksasa atau yang biasa disebut grid. Nah, dengan menggali di kotak-kotak yang berbeda, mereka bisa melacak lokasi setiap penemuan dengan super akurat. Jadi nggak ada yang kelewat. Dan ini dia momen ahanya. Setelah mereka memetakan ribuan titik lokasi pecahan bata itu di seluruh grid, pelan-pelan bentuk fondasi candinya mulai kelihatan. Garis-garisnya muncul dari dalam tanah. Luar biasa kan? Dari serpihan-serpihan kecil jadi satu struktur utuh. Perlu diingat, penemuan sebesar ini nggak terjadi dalam semalam. Ini adalah hasil kerja keras bertahun-tahun. Mulai dari survei pakai drone di tahun 2016, ekskavasi pertama tahun 2020, dan terus berlanjut sampai sekarang. Ini adalah sebuah proses yang panjang dan butuh kesabaran luar biasa. Oke, kita udah lihat gimana cara kerjanya. Sekarang pertanyaan yang lebih besar. Kenapa? Kenapa semua kerja detektif ilmiah yang rumit ini begitu penting? Apa gunanya? Coba kita bandingkan. Tanpa arkeologi, tempat ini cuma jadi sepetak tanah biasa di Sumatera Barat. Dilupakan. Tapi dengan arkeologi,
Tanah ini berubah jadi sebuah koneksi yang gak ternilai harganya. Sebuah jembatan langsung ke sejarah besar Kerajaan Dharmasraya. Beda banget kan? Dan ada satu istilah penting di sini, ekskavasi penyelamatan. Ini bukan sekedar nama, ini artinya ada urgensi, ada sesuatu yang dikejar. Ini adalah perlombaan melawan waktu untuk menyelamatkan warisan budaya kita sebelum rusak atau bahkan hilang selamanya. Jadi ini bukan cuma riset, ini misi penyelamatan. Jadi apa aja sih yang kita dapat hari ini? Pertama, arkeologi itu bukan sekedar gali-gali, tapi investigasi ilmiah yang super detail. Kedua, stratigrafi itu mesin waktu kita buat baca lapisan sejarah. Ketiga, ribuan petunjuk kecil kalau digabungin bisa mengungkap sesuatu yang monumental. Dan yang paling penting, semua kerja keras ini tujuannya satu, menyelamatkan sejarah unik Sumatera Barat untuk kita semua. Kisah Candi Pulau Sawah ini kan ditulis langsung di dalam tanah ya. Dan para arkeolog inilah yang membacakannya untuk kita. Ini bikin kita mikir, kalau satu tempat aja bisa nyimpen cerita sebesar ini, kira-kira ada berapa banyak lagi kisah lain yang masih diam-diam terbaring di bawah sana nunggu buat dibaca.